Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ruang contoh, kejadian, dan menghitung titik contoh yang merupakan bahasan pertama pada mata kuliah pengantar teori peluang. Kita lihat dulu apa itu ruang contoh. Jadi ruang contoh itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan dan biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Namun bisa juga ditambah dengan indeks, misalkan S1, S2 dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan percobaan pelemparan sebuah dadu bersisi 6. Nah, apabila kita tertarik pada bilangan yang muncul, maka ruang contohnya itu adalah, katakanlah kita lambangkan dengan S1, maka isinya itu adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun bila kita tertarik pada apakah bilangan yang muncul itu genap atau ganjil, maka ruang contohnya adalah, katakan kita lambangkan dengan S2, itu kemungkinan isinya adalah genap dan ganjil. Contoh yang kedua, misalkan kita melakukan suatu percobaan pelemparan 2 koin. Jadi ada 2 koin, kita lempar, kemudian kita amati sisi mana yang muncul. Nah, pada koin ini biasanya kita lambangkan luarannya itu ya. Jadi pada koin ini satu sisi itu biasanya gambar dan sisi yang lain itu adalah angka, sehingga kita lambangkan gambar dengan G dan angka dengan A. Sehingga ruang contoh dari pelemparan 2 koin itu adalah gambar-gambar. Jadi koin pertama itu muncul gambar, koin kedua juga muncul gambar. Kemudian gambar angka, berarti pada koin pertama itu muncul gambar, pada koin kedua muncul angka. Kemudian angka gambar, koin pertama ini muncul angka dan koin kedua muncul gambar. Kemudian yang terakhir adalah angka-angka. Jadi koin pertama dan kedua semuanya angka. Nah, untuk mendaftarkan titik contoh ini kita bisa menggunakan diagram pohon. Misalkan ini kita melakukan suatu percobaan di mana percobaannya itu terdiri dari katakanlah dua kegiatan ya. Jadi yang pertama itu adalah melemparkan koin 1 kali, kemudian percobaan yang kedua itu tergantung dari hasil pelemparan koin yang pertama tadi. Jadi apabila hasil pada pelemparan koin pertama itu adalah head ya atau kepala, maka koinnya dilemparkan 1 kali lagi. Tapi apabila koin yang pertama tadi itu hasilnya adalah tail, maka yang dilemparkan bukan koin tapi dadu ya, sehingga ini ada 2 percobaan ya. Jadi yang percobaan pertama itu adalah melemparkan koin di mana hasilnya ada 2 kemungkinan, yaitu head dan tail. Kemudian percobaan yang kedua ini tergantung dari hasil pelemparan koin yang pertama tadi. Apabila yang muncul adalah head, maka dilemparkan lagi koin tersebut, sehingga untuk percobaan yang kedua, jika hasil yang pertama tadi adalah head, kemungkinannya ada 2, yaitu head dan tail. Sedangkan apabila pada percobaan yang pertama tadi itu dihasilkan tail, maka percobaan yang kedua itu yang dilakukan adalah melemparkan dadu bersisi 6, sehingga kemungkinan dari output dari atau outcome dari pelemparan dadu itu ada 6 kemungkinan ya. Jadi mata dadu 1, mata dadu 2 dan seterusnya sampai 6. Sehingga titik contohnya itu adalah untuk apabila yang pertama itu muncul head,
maka titik contohnya adalah head dan head tail. Jadi dari sini head ya dapatnya ini, kemudian yang kedua adalah head tail, jadi hasilnya ini. Sedangkan apabila pada percobaan yang pertama tadi hasilnya adalah tail, maka titik sampelnya itu ada 6 kemungkinan, yaitu tail 1, jadi koinnya itu munculnya tail, dadunya munculnya mata dadu 1, kemudian T2, T3, T4, T5 sampai T6, sehingga titik contohnya adalah atau ruang contohnya adalah terdiri dari head tail, kemudian tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5 dan tail 6. Contoh yang lain, misalkan dilakukan pemeriksaan 3 barang, dilihat barangnya ini apakah cacat atau defect ya bahasa Inggrisnya, kemudian atau baik atau non defect. Nah, karena ada 3, jadi di sini kita buat ada 3 yang pemeriksaan barang pertama, barang kedua dan barang ketiga. Nah, untuk yang barang pertama ini kemungkinannya adalah defect dan non defect, cacat atau tidak cacat. Nah, ketika ketika barang pertama itu defect, maka ketika kita melihat atau mengecek, memeriksa barang yang kedua, ini kemungkinannya juga defect atau non defect. Kemudian sama juga ketika yang pertama itu non defect, kemungkinan untuk barang yang kedua itu adalah defect dan non defect. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini sama, jadi setiap pemeriksaan itu ada 2 kemungkinan, yaitu defect dan non defect, sehingga titik contohnya itu terdiri dari defect, hasilnya ini ya, kemudian defect, non defect. Jadi artinya ini ketika kita memeriksa 3 barang, maka ada kemungkinan barang pertama itu defect, barang kedua defect, dan barang ketiga juga defect, seperti itu. Kemudian kemungkinan kedua, barang 1 defect, barang 2 defect, dan barang 3 non defect. Demikian seterusnya kita list atau kita daftar. Ini D, N, D, kemudian D, N, dan seterusnya, sehingga akan ada berapa ini? 8 ya, 8 titik contoh dalam ruang contohnya. Oke, berikutnya adalah kejadian. Nah, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Jadi kalau kita tadi sudah bisa mendaftarkan semua ruang contoh, maka kita bisa menentukan suatu kejadian dari ruang contoh tersebut. Contohnya, kejadian terambilnya kartu hati dari seperangkat kartu bridge. Kartu bridge ini terdiri dari 52 helai. Mungkin mudah-mudahan sih biasanya sudah tahu semua ya apa kartu bridge ini. Cuman memang pernah ada juga yang mahasiswa yang tidak tahu seperti apa kartu bridge. Jadi kartu bridge itu terdiri dari 52 helai. Kalau gambarnya itu ada 4, yaitu hati, skop, klaver, dan wajik. Dan kalau warnanya itu terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan hitam. Yang merah itu adalah hati dan wajik, kemudian yang hitam itu adalah skop dan klaver, gitu ya. Sehingga ini, nah kalau yang dilihat adalah gambarnya, maka kita bisa menyatakan, katakanlah A itu adalah hati, berarti terambilnya hati ya. Jadi kejadian terambilnya kartu hati. Jadi ini himpunan bagian dari ruang contoh, yaitu ruang contohnya adalah gambar dari
kartu bridge tersebut. Jadi gambarnya itu ada 4 macam: hati, skop, klaver, dan wajik, gitu ya. Jadi A ini adalah himpunan bagian dari ruang contoh ini tadi. Contoh yang lain, misalkan kejadian B, yaitu terambilnya kartu merah. Nah, kartu merah itu adalah hati dan wajik. Nah, hati dan wajik ini juga merupakan himpunan bagian dari ruang contoh atau dari S. Contoh yang lain, pada percobaan pelemparan 2 koin. Pada pelemparan 2 koin tadi ada 4 titik contoh, yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Nah, kejadian E, yaitu GG dan GA, ini adalah kejadian bahwa pada koin pertama muncul gambar. Jadi kita tahu tadi kan ada 4 titik dalam ruang contohnya, sedangkan E ini adalah himpunan bagian dari ruang contoh tadi. Contoh yang lain, ini kejadian F. Kejadian F ini adalah gambar angka dan angka-angka. Ini adalah kejadian pada koin kedua. Pada koin kedua muncul angka, dan ini juga merupakan himpunan bagian dari ruang contoh yang terdiri dari 4 titik tadi. Nah, kejadian ini ada kejadian sederhana, yaitu kejadian yang dapat dinyatakan sebagai suatu himpunan yang hanya terdiri dari 1 titik contoh saja. Ada juga kejadian majemuk. Kejadian majemuk ini adalah kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa kejadian sederhana. Jadi kalau kejadian sederhana itu hanya 1 titik contoh, kalau kejadian majemuk lebih dari 1 atau gabungan dari beberapa kejadian sederhana. Misalkan ini contohnya pada contoh pelemparan 2 koin tadi ya, ada 4 ininya titik contohnya ya, ada gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Nah, kejadian munculnya gambar pada koin pertama dan gambar pada koin kedua itu adalah kejadian sederhana karena isinya cuma 1, yaitu gambar-gambar ini. Jadi ini kejadian sederhana. Tapi kalau kejadian munculnya gambar pada koin pertama, jadi kalau pada koin pertama gambar, koin keduanya kan bisa gambar, bisa angka gitu ya. Sehingga ini adalah kejadian majemuk karena terdiri dari lebih dari 1 titik. Nah, dari kejadian-kejadian tadi itu bisa dilakukan pengolahan. Yang pertama adalah irisan 2 kejadian. Lambangnya A irisan B. Ini adalah kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan kejadian A dan kejadian B. Kemudian bisa juga dilakukan gabungan 2 kejadian. Ini adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A atau B atau keduanya. Kemudian komplement. Komplement suatu kejadian ini adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. Nah, dari pengolahan kejadian tadi itu ada beberapa aturan. Jadi A irisan bilangan A irisan himpunan kosong itu adalah himpunan kosong. Kemudian A gabungan himpunan kosong itu adalah A irisan A komplement itu adalah himpunan kosong, A gabung A komplement itu adalah S, kemudian S komplement itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya komplement dari himpunan kosong itu adalah S, kemudian komplement dari A komplement.
itu adalah A. Kemudian A irisan B komplement itu sama dengan A komplement gabung B komplement, dan A gabung B komplement itu adalah A komplement irisan B komplement. Contohnya ini, misalkan kita punya A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan B itu adalah 2, 4, 6, 8. Maka A irisan B itu adalah himpunan yang isinya itu adalah yang ada di A dan yang ada di B. Itu adalah 2 dan 4. Kalau 1 di B nggak ada, 3 itu juga di B nggak ada, 5 juga di B nggak ada. Tapi kalau yang 6 ini di A nggak ada, 8 juga A nggak ada, sehingga irisannya adalah 2 dan 4. Contoh yang lain, bila R adalah himpunan semua pembayar pajak dan S adalah himpunan semua orang yang berusia di atas 65 tahun, maka R irisan S adalah himpunan semua pembayar pajak yang berusia di atas 65 tahun. Contoh yang lain ini, A-nya adalah 2358, kemudian B-nya adalah 368. Maka A gabungan B itu adalah semua yang ada di A dan semua yang ada di B, ya digabung. 2, 3, 5, kemudian 6 di sini ada, 3 sudah ada, kemudian 8. Jadi semua yang ada di A atau semua yang ada di B. Contoh yang lain, ini misalkan M itu adalah X, di mana X antara 3 sampai 9 dan N adalah Y, di mana Y antara 5 sampai 12. Maka gabungan dari M dan N itu adalah, nah ini bisa dilambangkan Z, bisa dilambangkan U, asalkan yang penting ini ya aturannya ini. Jadi gabungan antara M dan N ini adalah antara 3 sampai 12 itu ya. Ini contoh yang lain, misalkan S itu adalah buku, anjing, rokok, uang, logam, peta, perang. Kemudian A itu adalah anjing, perang, buku, rokok. Maka komplement dari A itu adalah yang ada di S tapi tidak ada di A. Jadi yang ada di S yang bukan A, gitu ya. Jadi misalkan di sini buku itu ada di A sehingga bukan komplement dari A. Anjing itu di A berarti bukan komplement. Rokok itu ada di A. Uang, logam, nah uang logam ini tidak ada di A, berarti uang logam ini masuk di komplement A. Kemudian peta juga masuk di komplement dari A karena tidak ada di A. Kemudian perang itu ada di A, jadi bukan komplement dari A. Contoh lain, misalkan di sini K itu adalah kejadian terambilnya kartu merah dari seperangkat kartu bridge, dan S adalah ruang contohnya yang berupa seluruh kartu tersebut, sehingga komplement dari K itu adalah kejadian terambilnya kartu yang bukan merah. Nah, di kartu bridge itu cuma ada 2 warna, yaitu merah dan hitam, sehingga komplement dari K itu adalah kartu hitam, terambilnya kartu hitam. Nah, 2 kejadian A dan B itu dikatakan saling terpisah atau mutually eksklusif bila A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Artinya A dan B tidak mempunyai unsur persekutuan, jadi nggak punya irisan, maka dikatakan saling terpisah atau mutually eksklusif. Yang berikutnya ini adalah diagram Venn. Diagram Venn ini merupakan representasi secara grafis untuk mengilustrasikan
logical relation di antara kejadian-kejadian tadi. Nah, misalkan E gabungan F itu dilambangkan seperti yang diarsir ini ya. Ini kurang lengkap, ini harusnya ini E, ini F gitu ya, sehingga gabungannya itu adalah ya ini semua. Kemudian E irisan F, jadi misalkan ini adalah himpunan E, kemudian ini adalah F, jadi kejadian itu dilambangkan biasanya dengan lingkaran gitu ya, sehingga irisan itu adalah ini, irisan antara katakanlah ini E, ini F ya, jadi irisan antara E dan F itu adalah yang ini, yang diarsir ini. Yang berikutnya adalah E himpunan bagian dari F, maka E terletak di dalam F, jadi ini adalah E yang lingkaran kecil ini, kemudian F nya adalah lingkaran besar. Jadi kalau E himpunan bagian dari F, berarti E nya seluruhnya ada di dalam F. Kemudian E komplement, jadi ini adalah S nya, yang kotak itu adalah S, E nya adalah lingkaran ini, maka komplement dari E adalah S yang bukan E, jadi semuanya ini yang diarsir ini, pokoknya yang selain E. Nah, ada beberapa hukum-hukum dari operasi gabungan, irisan, dan komplement. Yang pertama adalah hukum komutatif, jadi A gabung B itu sama dengan B gabung A, A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian hukum asosiatif itu mindah kurung ya, jadi ini A gabung B gabung C itu sama dengan, jadi kalau dikerjakan dulu A gabung B kemudian digabungkan C itu sama dengan A gabung B digabung C yang dikerjakan dulu. Nah, ini berlaku juga untuk irisan. Kemudian hukum distributif ini berlaku juga, jadi A gabung B irisan C ini sama dengan A irisan C gabung B irisan C gitu ya. Kemudian A irisan B gabung C ini sama dengan A gabung C irisan B gabung C. Kemudian hukum De Morgan ini ada dua, gabungan dari EI untuk I1 sampai N, kemudian komplemennya itu adalah irisan dari komplement dari masing-masing I-nya, komplement dari masing-masing EI ya, I-nya 1 sampai N. Kemudian komplement dari irisan EI I1 sampai N itu sama dengan gabungan dari masing-masing komplement EI, I-nya 1 sampai N. Oke, yang berikutnya adalah menghitung titik contoh. Jadi nanti untuk menentukan ada berapa banyak titik di dalam ruang contoh ini, kita bisa menggunakan kaidah-kaidah yang ada di menghitung titik contoh ini, yang biasanya disebut sebagai analisis kombinatorial. Nah, dalam kombinatorial ini ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung, yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum dan kaidah perkalian atau rule of product. Yang pertama adalah kaidah penjumlahan. Jadi bila percobaan 1 itu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin, maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, jadi percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat M plus N hasil jawaban. Itu ya. Contohnya, seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore.
untuk pagi itu ada 7 mata kuliah dan sore ada 5 mata kuliah yang ditawarkan, sehingga mahasiswa tadi itu mempunyai 7 plus 5 pilihan untuk memilih satu mata kuliah tersebut. Jadi di pagi ada 7, sore ada 5. Seorang mahasiswa disuruh memilih satu, boleh memilih pagi atau sore itu ya. Maka dia mempunyai 7 ditambah 5 pilihan. Kaidah perkalian. Bila percobaan 1 mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin, maka bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, jadi dua-duanya dilakukan. Kalau yang tadi kan memilih ya, milih percobaan 1 atau percobaan 2. Kalau yang ini kedua-duanya dilakukan, percobaan 1 dan percobaan 2. Maka akan terdapat M kali N hasil jawaban. Kemudian ada permutasi. Suatu susunan data dengan memperhatikan atau membedakan urutan. Jadi permutasi itu adalah susunan, ya susunan. Jadi kata kuncinya di sini adalah susunan, sehingga memperhatikan atau membedakan urutan. Nah, permutasi ini merupakan bentuk khusus aplikasi dari aturan perkalian. Ada 4 rumus untuk permutasi. Yang pertama adalah permutasi N objek seluruhnya. Jadi misalkan kita punya N objek, misalkan kita punya 4 objek gitu ya. Objeknya bisa terserah, bisa apa saja, bisa buku, bisa boneka, bisa mainan, bisa orang, dan sebagainya. Nah, kita punya N objek, kemudian N objek itu seluruhnya mau kita susun. Misalkan kita punya 4 objek, 4-4-nya mau kita susun, maka akan ada sebanyak N faktorial kemungkinan susunan. Di mana N faktorial itu adalah N kali N-1 kali N-2 sampai kali 2 kali 1. Nah, ini juga sama juga dengan N kali N-1 faktorial. Jadi misalkan 4 faktorial itu adalah Jadi misalkan 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 faktorial ini sama dengan 4 kali 3 faktorial, karena 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, yang kedua, permutasi sebanyak R dari N objek. Nah, R-nya ini lebih kecil dari N. Jadi misalkan kita punya 4 objek, kemudian diambil 2, dan 2 yang diambil tadi itu mau disusun. Maka banyaknya kemungkinan susunan itu adalah N faktorial dibagi dengan N min R. Kemudian yang ketiga adalah permutasi keliling. Permutasi keliling ini, jadi kita mau menyusun N objek yang berbeda disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran. Maka banyaknya kemungkinan susunan itu adalah N-1 faktorial. Yang berikutnya, permutasi dari N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Itu rumusnya adalah, jadi banyaknya kemungkinan susunan itu adalah, kita menulisnya bisa seperti ini, jadi ini seperti kombinasi, cuman kalau kombinasi itu kan cuman 2 nanti ya. Nah, ini sebanyak K. Jadi N1 itu adalah banyaknya benda pertama yang tidak bisa dibedakan.
Kemudian N2 itu adalah banyaknya benda kedua yang tidak bisa dibedakan. Nah, maka banyaknya permutasi dari N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan itu adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai NK faktorial. Jadi misalkan kalau saya punya 10 bola misalkan ya. Nah, bolanya ini terdiri dari 2 bola merah misalkan. Kemudian 3 bola putih dan 5 bola misalkan hijau. Nah, 2 bola merah ini tidak bisa dibedakan. Nah, ini yang kita maksudkan dengan N1 tadi. 3 ini adalah N2. Jadi ada 3 bola putih. Nah, 3 bola putih ini sama, nggak bisa dibedakan. Tapi kan kita bisa membedakan bola putih dan bola merah gitu ya. Cuman yang putih ini sama-sama putih ini nggak bisa dibedakan. Ya sama-sama bulat gitu ya, bentuknya besarnya itu juga sama gitu, nggak bisa dibedakan. Kemudian 5 bola hijau itu juga nggak bisa dibedakan. Maka banyaknya permutasi dari N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan ini yang terdiri dari 10 bola. 10 bola ini terdiri dari 2 bola merah, 3 bola putih dan 5 bola hijau. Ini adalah 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, dan 5 faktorial. Contoh soal. Ada berapa cara 3 buku dapat diurutkan? Nah, ini jelas kalau diurutkan ini berarti pasti pakai permutasi. Nah, kalau tidak ada keterangannya ini berarti bukunya berbeda-beda. Maka banyaknya cara adalah N faktorial tadi ya. 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 atau sebanyak 6 cara. Contoh yang kedua. Ada berapa cara 2 dari 4 buku dapat disusun? Berarti ini kita punya 4 buku, kemudian kita ambil 2 dan 2 yang terambil tadi itu kita susun. Berarti ini ada sebanyak permutasi 2 dari 4. Ya, permutasi 2 dari 4 itu adalah N faktorial dibagi dengan N min R, ya 4 min 2 yang diambil sebanyak 2. Yaitu 4 faktorial, 4 minus 2 itu adalah 2 faktorial. Kemudian 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Sehingga ini kalau kita coret ya, maka kita dapatkan 4 kali 3 itu adalah 12. Contoh yang ketiga, 4 orang mahasiswa melakukan diskusi dengan membentuk sebuah lingkaran. Ada berapa cara urutan dari 4 orang tadi? Nah, ini yang lingkaran. Lingkaran itu berarti ada sebanyak N-1 faktorial. Jadi ada 4 min 1 faktorial. 4 min 1 itu 3. Jadi 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 sebanyak 6 cara. Nah, kemudian ini ada dalam berapa cara kata diskrit ini dapat diurutkan. Nah, ini tadi yang ada beberapa yang sama. Ya, di sini ada yang sama yaitu huruf I. I-nya ada 2, sedangkan yang lainnya D1, S1, K1, R1, K juga 1. Sehingga banyaknya cara adalah totalnya ini kan ada 7 huruf. Dibagi dengan 1 itu adalah banyaknya huruf D, 2 itu adalah banyaknya huruf I, ini S, kemudian K, R, dan T masing-masing 1. Sehingga banyaknya cara adalah, kalau 1 faktorial itu sama dengan 1 ya.
Sehingga 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, ini ada 2 faktorial, sehingga tinggal kita kalikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, itu adalah 2520 cara. Berikutnya adalah kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah cara pengambilan R benda dari sekumpulan N benda. Jadi kalau permutasi itu adalah susunan, ya, banyaknya susunan. Kalau kombinasi itu adalah banyaknya cara mengambil R benda dari N benda. R-nya pasti lebih kecil daripada N, ya. Nah, rumus dari kombinasi itu adalah N kombinasi R itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N min R faktorial. Nah, ini ada berapa cara akan dipilih 2 orang dari 4 orang siswa. Jadi ini cuman kita punya 4 siswa, kemudian mau diambil 2. Nah, kalau diambil itu urutannya tidak berpengaruh, sehingga kita gunakan kombinasi, yaitu jadi di sini N-nya adalah 4 dan R-nya adalah 2. Sehingga 4 kombinasi 2 itu adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 min 2 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kemudian ini ada 2 faktorial, 4 min 2 juga 2 faktorial. Sehingga yang 2 faktorial ini bisa kita coret, tinggal 4 kali 3 itu adalah 12, 2 faktorial itu adalah 2, sehingga ada 6 cara. Oke, ini ada beberapa latihan, nanti bisa kita bahas ketika kita kuliah sinkron, ya. Nanti bisa dipelajari dulu. Ini soal ketiga dan keempat, soal kelima, 6, dan 7. Oke, terima kasih telah mempelajari pengantar teori peluang melalui video ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.